Oke baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Buang jauh-jauh ke Sulawesi karena kasus mereka telah runtuh sejak pembicara pertama mereka berbicara. Juri, sadarilah bahwasanya konteks glorifikasi yang kami definisikan bukan sebuah pemaksaan identitas, melainkan yang kami maksud adalah masyarakat itu memberikan nilai-nilai positif terhadap kemampuan mudah bergaul. Karena sebagaimana kita tahunya, kita telah berada di era yang sangat amat canggih, di era yang sudah membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Mudah bergaul itu sangat amat kita butuhkan di dunia terhormat. Pun glorifikasi juga memberikan apresiasi dan menempatkan keterampilan yang bernilai, juga akan memberikan dampak-dampak yang nyata yang jauh lebih baik ke depannya. Juga dua, parameter apa? Parameter ideal yang kami bawa ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka menganggap bahwasanya parameter ideal daripada mudah bergaul ini hanya sebatas relasi yang banyak, itu akan menyebabkan banyaknya juga hal-hal yang berbeda. Namun tidak, Dewan Juri terhormat, tidak selamanya relasi itu kita anggap sebagai parameter yang lebih baik untuk kedepannya. Karena kita sadari bahwasanya tujuan daripada pengembangan bukan sekedar untuk dijadikan standar mutlak, namun kita sendiri bahwasanya sifat mudah bergaul itu kita jadikan sebagai sesuatu yang harus kita acuh, kita jadikan tujuan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pun contohnya ketika kita menganggap jujur sebagai karakter ideal, bukan berarti kita menganggap orang-orang yang berbohong itu juga tidak ideal di unjuran terhormat. Namun kita lihat bahwasanya begitu pun juga mudah bergaul. Ketika kita menganggap mudah bergaul ini sebagai hal yang baik, sebagai seseorang yang baik, karakter ideal, maka begitu bukan berarti kita menyepelekan orang-orang yang introvert di unjuran terhormat. Pun beberapa argumen rancu yang mereka sampaikan di antaranya, satu, mereka berpikir bahwasanya orang-orang pendiam akan dipandang buruk, tertekan, dan seakan mereka akan mengubah dan membohongi diri mereka sendiri. Namun juri, membohongi diri sendiri itu bukan berarti kita harus merubah bagaimana caranya. Ketika kamu melakukan presentasi, itu bukan berarti kamu membohongi diri sendiri. Ketika kamu menyapa orang baru, bukan berarti kamu membohongi diri sendiri. Tidak, melainkan itu merupakan cara kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Bukan justru merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk membohongi diri sendiri. Tentu tidak, Dewan Juri terhormat. Kemudian kami tidak mengatakan introvert itu harus menjadi mudah bergaul. Namun kita menganggap bahwasanya introvert itu bukan sesuatu yang harus kita singkirkan di dunia. Tidak, introvert itu memang ada, namun bukan berarti kita mengabaikan mereka. Kita juga harus merangkul mereka untuk membuat yang namanya sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kemudian B, kami juga tidak mengatakan introvert itu tidak bisa bergaul. Kami tidak pernah mengatakan introvert itu tidak akan pernah bisa bergaul karena ada orang-orang yang lebih mudah bergaul. Tidak, kami tidak mengatakan seperti itu. Kemudian C, banyak introvert justru masih bisa dengan jalan terhormat untuk memimpin dan pandai berkomunikasi di luar sana. Nah, yang kami glorifikasikan adalah kemampuan sosialnya, bukan sebuah kepribadiannya. Kemudian dua, mereka selalu berpikir bahwasanya akan memunculkan rasa kasihan kepada orang-orang yang pendiam. Namun mereka lupa bahwasanya budaya kasihan ini justru muncul ketika masyarakat itu menganggap pendiam adalah kelemahan. Nah, di sini kita harus mengubah bagaimana standar masyarakat Indonesia untuk tidak memandang remeh seseorang hanya karena mereka kasihan, hanya karena mereka sendiri mereka menganggap, aduh kasihan sekali orang-orang tersebut. Tentu tidak, Dewan Juri terhormat. Kemudian semua orang boleh memiliki kepribadian berbeda, namun kembali lagi kita harus bersosialisasi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Kemudian tiga, mereka juga khawatir akan adanya diskriminasi di dunia pekerjaan. Namun kita lihat sendiri, lalu bagaimanakah sebenarnya dunia kerja yang sesungguhnya yang mereka khawatirkan? Apakah dunia kerja yang jauh lebih signifikan? Karena kita tahu sendiri, saat ini sudah banyak sekali cara-cara untuk merekrut para pekerja-pekerja dengan cara tes-tes lainnya seperti tes kesehatan, wawancara, dan tes-tes lainnya. Nah, lalu yang kami pertanyakan, apa fungsi daripada tes tersebut jika hanya ujung-ujungnya orang-orang yang daripada lingkungan tersebut yang hanya mereka ambil? Tentu bukan itu yang kami inginkan. Kemudian kalau logika tim lawan diterima, maka semua karakter ideal akan berubah menjadi ajang diskriminasi. Padahal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara dan mekanisme perekrutan tersebut yang jauh lebih transparansi. Maka kita tidak bisa menyalahkan sifat mudah bergaul daripada masalah yang tim lawan angkat tersebut, Dewan Juri terhormat. Kemudian merujuk kepada lapisan selanjutnya, mengapa sebenarnya kami tidak menyesali adanya glorifikasi sifat mudah bergaul ini. Mengapa ini penting? Karena kita saat ini sekali lagi kami telah berada di era digital, Dewan Juri terhormat. Andai kata yang kami glorifikasikan adalah kecantikan, IQ bawaan, tentu itu tidak adil. Namun yang kami glorifikasikan, yang kami banggakan di sini adalah bagaimana cara sifat mudah bergaul tersebut, Dewan Juri terhormat. Karena kita lihat sendiri, kemampuan bersosialisasi itu dapat dilatih
melatih melalui komunikasi. Kita melatih komunikasi terus menerus, itu tentu kita bisa melatihnya dimanapun dan kapanpun. Baik kamu ada di pelosok, baik kamu ada di perkotaan, baik kamu ada di daerah manapun, kamu bisa melatih komunikasi tersebut. Kemudian B, pelatihan sejak dini. Karena kita lihat sendiri sudah banyak parenting, sudah banyak orang tua yang melatih anak-anaknya sejak dini di Junjungan terhormat. Kemudian C, kita juga bisa melatihnya melalui lembaga, karena saat ini sudah banyak lembaga-lembaga yang melatih anak-anak untuk bisa tampil lebih pede, tampil lebih baik di depan umum. Contoh lainnya kita bisa seperti organisasi-organisasi lainnya seperti Forum Anak, Gapemba dan lain-lain sebagainya. Kemudian 2, sifat ini layak dijadikan karakter ideal karena apa? A, memberikan manfaat lebih besar bagi individu, karena ketika kita melihat bahwasanya sudah banyak sekali prospek-prospek yang ditunjukkan daripada sifat mudah bergaul ini. Kemudian B, itu juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat karena dengan mempermudah kerjasama. Kita lihat sendiri sudah banyak masyarakat yang jauh lebih baik lagi kerjasamanya karena adanya sifat-sifat mudah bergaul. Kita lihat di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan juga banyak daerah-daerah orang-orang itu jauh lebih mudah mendapatkan pekerjaan ketika dia berusaha memberikan sifat-sifat yang jauh lebih baik dalam hal berkomunikasi dan juga bertutur kata yang baik. Kemudian C, hal ini juga bisa dipelajari oleh siapapun dan dimanapun, tidak terbatas oleh ronde waktu seperti yang saya katakan tadi. Kemudian D, tidak menghilangkan identitas pribadi, karena kita sekali lagi tekankan bahwasanya seorang introvert pun bisa untuk menjadi lebih baik dan bisa untuk belajar bagaimana sebenarnya cara berinteraksi tanpa menghilangkan jati dirinya. Jika tim pro selalu mengkhawatirkan bahwasanya lalu bagaimana jika orang-orang introvert itu akan merasa tertekan, kelelahan mental. Nah, disinilah peran daripada orang tua dan juga guru untuk merangkul anak-anak tersebut, karena kami tidak memaksakan bahwasanya introvert itu harus menjadi ekstrovert. Tidak, ini bukanlah sumber permasalahan yang kami permasalahkan. Jadi, namun introvert masih tetap bisa untuk berinteraksi. Namun dengan catatan, ini yang kami tekankan adalah sifat mudah bergaulnya yang harus dikembangkan lagi, bukan untuk menghilangkan sifat introvert yang sudah ada sejak dulu. Kemudian 3, apa yang akan terjadi jika hal ini terkait? Tentunya banyak hal-hal yang buruk akan jauh lebih datang ketika kita menghilangkan sifat-sifat tersebut, juri. Contohnya ketika sifat ini dianggap tidak penting dan akan memunculkan lebih banyak konflik lagi. Maka dari itu bangga menjadi tim oposisi.